Kesempatan kali ini kita akan membahas lagi topik yang menarik dalam buku The Psychology of Money dari Morgan Housel. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu masuk akal lebih baik daripada rasional. Dengan berusaha lebih banyak masuk akal, hal itu lebih ampuh daripada menjadi rasional tanpa perasaan. Kita akan membahas konsep yang menarik dalam buku ini, yaitu mengapa lebih penting bersikap masuk akal daripada rasional tanpa sebuah perasaan. Pada topik ini, Morgan Housel menjelaskan bahwa keputusan keuangan kita seringkali tidak didasarkan pada logika dan juga keputusan rasional, tetapi seringkali pada apa yang masuk akal bagi kita secara pribadi. Jadi mari kita mulai sebuah cerita untuk menggambarkan konsep ini. Cerita ini tentang seorang pria yang bernama John. John adalah seseorang yang pekerja keras, yang selalu berusaha membuat keputusan keuangan yang rasional dan juga yang lebih cerdas. Dia membaca buku-buku tentang investasi, mengikuti nasihat dari para ahli, dan berusaha untuk tetap logis dalam setiap keputusan keuangannya. Tapi meskipun dia melakukan semua hal ini, dia seringkali merasa cemas dan juga tidak puas dengan hasilnya. John kemudian menyadari bahwa meskipun dia berusaha menjadi rasional, dia seringkali mengabaikan faktor emosional dan perasaan saat mengambil sebuah keputusan. Dia mulai memahami bahwa menjadi masuk akal yang berarti mempertimbangkan emosi, kebutuhan pribadi, dan juga situasi uniknya adalah kunci untuk membuat keputusan keuangan yang jauh lebih baik dan juga lebih memuaskan bagi dirinya sendiri. Morgan Housel menjelaskan bahwa keputusan keuangan yang baik bukan hanya mengikuti teori atau formula tertentu, tetapi juga tentang dengan memahami diri kita sendiri dan mengetahui apa yang benar-benar penting bagi diri kita. Hal ini berarti kita menerima bahwa kita sendiri adalah makhluk emosional, dan emosi memainkan peran besar dalam cara kita membuat sebuah keputusan. Misalnya, seseorang mungkin memilih untuk menyimpan uang di tabungan dengan bunga yang sangat rendah. Meskipun orang ini tahu bahwa investasi saham akan mendatangkan lebih banyak keuntungan dalam jangka panjang. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena kebanyakan dari mereka merasa bahwa memiliki uang tunai lebih berharga daripada potensi keuangan yang sangat tinggi. Ini adalah keputusan yang masuk akal bagi mereka, meskipun sebenarnya tidak rasional menurut standar keuangan. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Yang pertama yaitu penting untuk mengenali dan juga menghargai peran emosi dalam setiap keputusan finansial yang kita lakukan. Emosi bukan sebuah musuh, tapi hal ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang sehat. Yang kedua yaitu kita harus fokus pada apa yang masuk akal bagi kita secara pribadi, bukan hanya pada apa yang secara teoritis paling rasional. Sekarang mari kita bahas cara yang praktis untuk menerapkan konsep ini di kehidupan kita sehari-hari. Cara yang pertama yaitu dengan mengenali prioritas dan juga nilai pribadi kalian. Apa yang benar-benar penting bagi kalian? Apakah kebebasan finansial atau melakukan sesuatu yang kalian sukai? Atau mungkin kemampuan untuk mendukung keuangan keluarga kalian? Dengan memahami apa yang paling penting bagi diri kalian, kalian akan membuat keputusan yang lebih masuk akal, yang sesuai dengan tujuan yang ingin kalian capai. Misalnya, jika keamanan finansial adalah prioritas diri kalian, maka mungkin lebih masuk akal untuk memiliki dana darurat. Meskipun hal ini berarti mengorbankan beberapa potensi keuangan investasi yang jauh lebih baik. Atau mungkin jika kebebasan yang kalian cari, kalian mungkin memilih pekerjaan dengan gaji yang lebih rendah tetapi memiliki fleksibilitas waktu yang lebih besar. Intinya adalah tidak ada satu jawaban yang benar bagi semua orang. Yang penting adalah membuat keputusan yang masuk akal bagi diri kalian sendiri. Yang kedua yaitu dengan tidak terpengaruh dengan pendapat orang lain. Zaman sekarang, kita hidup di dunia di mana kita terus dibombardir setiap harinya dengan nasihat dan juga opini yang harus kita lakukan dengan keuangan pribadi kita. Mungkin saja nasihat itu benar, tetapi tidak sesuai dengan situasi yang kalian miliki saat ini. Karena keadaan setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya, teman kalian menyarankan kalian berinvestasi di saham karena dia telah mendapat banyak keuntungan dari sana. Tapi jika kalian adalah orang yang tidak nyaman dengan resiko tersebut, tidak ada salahnya untuk memilih opsi yang lain. Kalian harus ingat bahwa kalian sendiri adalah orang yang paling mengerti dengan situasi keuangan kalian saat ini. Tetaplah dengarkan nasihat dari orang lain, tetapi pada akhirnya, buatlah keputusan sesuai dengan keadaan kalian sendiri. Cara yang ketiga yaitu dengan menjadi fleksibel dan juga adaptif. Kehidupan di dunia ini seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana, dan situasi keuangan bisa berubah dengan cepat. Olehnya itu penting untuk bersikap fleksibel dan juga menyesuaikan rencana. Misalnya, kalian mungkin memiliki rencana untuk pensiun dini,
Tetapi, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, contohnya misalnya ada biaya tanggungan medis yang harus kalian penuhi, ujung-ujungnya kalian harus menyesuaikan rencana awal kalian untuk pensiun dini. Hal ini bukan berarti kalian orang yang gagal, tetapi hal ini adalah sikap untuk bersikap realistis dan juga masuk akal. Karena kenyataan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Cara yang keempat yaitu berfokus pada proses, bukan pada hasil akhir. Keputusan keuangan yang baik adalah tentang mengambil langkah yang masuk akal dan juga konsisten, bukan tentang sesuatu untuk mencapai hasil yang sempurna. Misalnya, menabung secara rutin dan juga berinvestasi adalah langkah yang masuk akal yang bisa kalian gunakan untuk mencapai tujuan keuangan kalian. Jangan terlalu terpaku pada hasil akhir, tetapi tetap nikmati prosesnya. Karena langkah kecil dan juga konsisten akan membawa kalian ke arah yang benar. Dengan berfokus pada proses, hal ini akan membuat kalian merasa lebih tenang. Dan hal ini bisa membantu kalian untuk tetap termotivasi, bahkan ketika hasilnya belum terlihat pada jangka pendek. Oke, semoga video kali ini bisa membantu kalian untuk menambah pengetahuan kalian untuk membuat keputusan keuangan.